ya, hari ini kami dapat kembali hadir untuk memberikan informasi dan juga topik yang sedang hangat diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Bahkan sebelumnya puasa pada udah mudik. Iya, kebetulan saya ikut mudik. Saya tahun ini nggak ikut mudik. Alhamdulillah mudik sama anak kami bonceng. Iya, naik mobil pribadi bareng keluarga. Lancar, alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa. Lebih bagus sekarang daripada yang dulu emang. Kebetulan dapat macet 23 jam. Menurut saya mudiknya cukup padat ya. Sini menuju ke Brebes itu alhamdulillah lancar. Banyak jalan alternatif. Alhamdulillah sampai sana ternyata macet total. Berapa puluh kilo tuh pikir kali sampai ujung ke ujung. Kemarin kebetulan saya mudiknya pas sudah diberlakukan one way kan. Jadi pas lagi mudik itu jalan tolnya dua-duanya tuh ke arah Jawa Tengah kan. Jadi alhamdulillah lebih lancar. Dan juga bisa membantu masyarakat seperti yang kemarin. Meningkatlah dengan kata lain seperti itu. Yang one way bisa diterusin ya buat mudik soalnya itu lumayan efisien. Kebetulan kan kemarin saya lihat di berita kalau misalnya ada one way ya, itu sangat efektif sekali. Harusnya ada perubahan supaya jalannya lancar atau jalan alternatif lain gitu kan. Ya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Kalau one way sih udah bagus lagi, cuman kapasitas untuk rest areanya, apalagi yang punya banyak anak kan dikit-dikit berhenti ke kamar mandi, ke toilet. Nah terus itu kan biasanya dibatesin. Kembali hadir di hadapan Anda dan hari ini saya akan berbicara atau ngobrol-ngobrol tentang mudik tahun 2022. Setelah 2 tahun ini ditiadakan dan akhirnya di tahun ini kembali ada mudik. Tapi saya tentunya nggak sendirian dong. Saat ini saya sudah ditemani oleh 2 narasumber saya. Yang pertama yaitu Pak Sudewo, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Gerindra dari Jateng 3. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak Alda. Ya, selamat Siap. pagi. Dan yang kedua ada Bapak Kidan Maningtyas, pengamat transportasi dan juga Ketua Instran, Institut Studi Transportasi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Alda, Pak Dewo. Selamat berjumpa kembali. Ya, Sekarang saya mau tanya dulu nih ke 2 narasumber saya. Bapak-bapak ini pada mudik nggak kemarin? jelas mudik 1 minggu sebelumnya sudah mudik menghindari puncak kemacetan. Dan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kalau Pak Darmaningtyas sendiri gimana? Mudik apa nggak kemarin? Iya, saya juga mudik. Cuma karena saya pakai kereta dan kereta itu selalu tepat waktu, maka lancar. Cuma mudik saya kan ke Jogja. Saya naik kereta sampai Semarang. Lah yang agak lambat justru dari Semarang ke Jogjanya. Dari Semarang Gitu. ke Jogjanya, Ya, ketika tapi- lewat jalur darat berarti? Iya, tapi kategori menurut saya sih kategori lancar lah. Oke. Sekarang saya mau ke Pak Sudewo dulu mungkin ya. Ini kan sebelumnya Komisi 5 sudah ada rapat persiapan untuk mudik sebelum Lebaran. Nah, bagaimana sih Pak kalau melihat situasi mudik kemarin? Apakah sudah sesuai dengan yang dipaparkan oleh mitra kemarin atau ternyata masih banyak bolong-bolongnya nih yang harus dikoreksi nih? Gimana nih menurut Bapak? Mudik pada tahun 2022 ini kan sangat berbeda dengan mudik sebelumnya ya. Kalau 2 tahun sebelumnya memang dilarang mudik. Perbandingannya adalah dengan mudik 2019. Mudik di tahun 2019 itu jumlah pemudiknya sangat banyak. Tapi tidak pandemik. Yang sekarang ini kan jumlah pemudiknya sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada 2019, tetapi juga pandemi COVID-19. Jadi konsentrasi pada mudik kali ini itu ada 2 hal. Bagaimana pemudiknya lancar, arus baliknya lancar, artinya transportasi lancar, tetapi jangan sampai pada saat mudik dan arus balik ini menjadi klaster baru penyebaran pandemi COVID-19. Dalam 2 hal ini, alhamdulillah semua stakeholder, pemerintah yang terkait dengan mudik ini bekerja secara serius, hasilnya secara umum itu bagus.
secara umum. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Misalnya pada saat penyeberangan Merak Bakauheni, kemudian pada titik-titik tertentu jalan tol, titik-titik tertentu jalan arteri non tol itu terjadi satu kemacetan. Itu memang perlu mendapatkan satu perhatian khusus. Termasuk juga kebijakan pemerintah yang memperlakukan one way dan rekayasa lalu lintas itu hendaknya direncanakan jauh sebelumnya, disosialisasikan jauh sebelumnya, sehingga tidak menjadi faktor terjadinya kemacetan lalu lintas lagi. Kalau menurut Pak Darman Ningtyas sendiri, kalau tadi kata Pak Sudewo kan sudah lumayan bagus lah kalau dibandingkan dengan 2019 sudah lumayan on track gitu. Kalau menurut Pak Darman Ningtyas sendiri gimana? Ya, saya sepakat dengan Pak Dewa. Bahkan saya itu ada 3 indikator untuk menilai baik tidaknya ya. Yang satu itu dari soal kelancaran, kedua ketertiban, yang ketiga itu soal menurunnya angka kecelakaan, termasuk juga korban yang meninggal akibat kecelakaan. Nah, dari tiga-tiganya ini menurut saya relatif baik. Terutama yang sangat baik adalah menurunnya angka kecelakaan. Itu turun drastis dibandingkan dengan 2019 gitu. Nah, salah satu penyebabnya menurunnya angka kecelakaan ini analisis saya ya adalah berkurangnya pemudik dengan menggunakan sepeda motor gitu. Karena selama ini pemudik sepeda motor itu memang berkontribusi untuk terjadinya kecelakaan yang cukup signifikan. Nah, tahun ini relatif terjadi penurunan. Memang kelancaran itu debatable ya, tapi kalau saya perbandingannya itu dengan kondisi normal dan kondisi mudik tahun 2019. Bahwa dalam kasus tertentu ada yang mengaku dari Surabaya ke Jakarta sampai 24 jam gitu ya. Ada dari Solo sampai Bandung 23 jam. Dalam kasus-kasus tertentu itu ada. Tetapi secara overall gitu ya, itu menurut saya cukup baik lah gitu ya. Artinya hambatan-hambatan ini tadi cuma riak-riak saja gitu. Dan memang betul saya sepakat dengan Pak Dewa yang jadi krusial itu adalah soal penyeberangan di Merak. Karena memang kurang tersosialisasikannya sistem pembayaran tiket pelayaran gitu. Banyak warga yang akan melakukan penyeberangan itu belum tahu bahwa tiket harus dibeli online. Dan yang juga sebetulnya sudah kami prediksikan ya pada saat membahas hasil survei Balitbank Perhubungan itu bahwa yang kemungkinan yang harus diperhatikan adalah mudik yang ke arah Sumatera. Karena tahun ini adalah euforia pertama ada jalan tol di wilayah Sumatera. Sehingga banyak pemudik ke wilayah Sumatera itu yang dulu menggunakan pesawat, sekarang menggunakan mobil pribadi. Kira-kira itu analisis. Oke, nah pemirsa kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan 2 narasumber kita dan tentunya masih seputar mudik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Dari survei Kementerian Perhubungan, didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah one way, dan larangan truk masuk jalan tol.
Ya pemirsa, masih di Kabar Nusantara dan pastinya masih berbicara seputar mudik 2022. Nah sekarang saya mau ke Pak Sudewo. Kalau tadi Pak Darmaning Tias udah bilang ada penumpukan di Merak Bakauheni. Nah sebelumnya sudah ada tinjauan belum sih Pak ke sana? Tapi sebenarnya masalahnya apa kalau misalnya memang sudah ada tinjauan itu? Komisi 5 itu melakukan peninjauan di Merak Bakauheni kira-kira 10 hari sebelum Hari Raya. Tentu kondisinya sangat berbeda dengan saat mudik. Kita lihat pada saat itu ya lengang-lengang saja, normal-normal saja, baik sistem tiket, kemudian penyeberangannya, tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi sesuatu yang berarti. Tetapi saat pemudik kemarin terjadi satu masalah yang memang sangat signifikan. Seperti yang dikatakan oleh pakar transportasi Pak Darmaning Tias itu betul sekali terjadi penumpukan. Terjadi penumpukan itu menurut hemat kami ada beberapa faktor penyebab. Satu, memang jalur akses menuju ke pelabuhan itu sempit ya, kapasitasnya memang tidak memadai. Yang kedua, dia menentukan jadwal pemberangkatan itu tentu saja tidak bisa fix seperti pemberangkatan jadwal pesawat ataupun kereta, karena jangkauan ke sana sendiri itu juga tidak bisa mudah diprediksikan. Misalnya jam 3 sore berangkat ya belum tentu jam 3 sore itu harus sudah sampai, sehingga harus parkir terlebih dulu. Kemudian yang ketiga ini yang paling krusial, ya penyebab yang masalah paling krusial adalah sistem tiketing. Jadi tiket itu tidak jelas, kalau memang harus online ya konsisten online. Dan itu disosialisasikan kepada masyarakat secara luas jauh sebelumnya, sehingga masyarakat paham bagaimana membeli tiket. Tetapi kenyataannya setelah sampai pelabuhan banyak pihak yang menjual tiket. Berarti masih ada calo di pelabuhan Pak? Real ada calo di sana, harganya bisa 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat bagi penumpang, yang penting dia dapat tiket daripada harus antri. Ini harus menjadi koreksi oleh Kementerian Perhubungan, tidak hanya saat mudik ini saja, mungkin di hari-hari biasa juga banyak calo di sana. Nah, ini kan juga berpengaruh terhadap pendapatan negara, bukan pajak PNBP ya, selain pelayanan transportasi. Ya. Satu hal yang perlu saya koreksi adalah cara berpikirnya Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan itu kan punya slogan aman dan sehat. Ya, kalau aman dan sehat saja itu berarti yang penting sampai di tempat tujuan meskipun itu tidak sesuai dengan target waktu, tidak normal, apakah itu harus ditempuh dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, meskipun sebanyak itu tapi yang penting sampai dan sehat. Nah, makanya cara berpikirnya itu yang diwujudkan dalam slogan aman sehat itu harus dirubah aman, nyaman, sehat. Ya kan, sehingga dalam perjalanannya lancar. Meskipun begitu kita harus cukup konsentrasi supaya kecelakaan itu angkanya menurun dan yang meninggal juga menurun. Ini upaya maksimal apa yang disampaikan oleh Pak Darmaning Tias itu betul harus menjadi konsentrasi, karena itu harus menjadi ukuran keberhasilan daripada mudik. Oke. Nah, sekarang saya mau ke Pak Darmaning Tias nih. Tadi udah sempat disinggung sama Pak Dewo, katanya harusnya bukan aman dan sehat, tapi aman, nyaman, dan sehat. Nah, nyamannya dapat nggak sih Pak? Soalnya ada teman-teman saya nih yang cerita bahwa mereka harus ketahan 13 jam di tol Cipali. Nah, ini kan sebenarnya udah nggak nyaman ya Pak. Mungkin aman iya, tingkat kecelakaan menurun, tapi nyamannya itu nih jadi pertanyaan. Gimana nih menurut Bapak? Ya, memang aspek kenyamanan itu terganggu ketika perjalanan itu terhambat. Karena pasti merasa gerah, pasti merasa kemerungsung itu apa ya bahasa Jawanya. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman gitu. Nah, itu sudah pasti ya. Nah, tetapi ya itu konsekuensi logis dari sebuah pergerakan yang begitu masif gitu. Sehingga tahun depan saya sepakat memang harus dipersiapkan secara dini sejak sekarang, karena tahun depan itu terutama arah barat ini akan jauh lebih besar. Oke. Kenapa? Karena tol Palembang Bengkulu sudah jadi, tol Palembang sampai Padang Jambi sudah jadi. Jadi sangat mungkin orang-orang dari
Jakarta atau Jabodetabek ke wilayah Bengkulu, Jambi, Padang itu akan menggunakan mobil pribadi. Nah, kalau mereka menggunakan mobil pribadi, berarti ledakan ke barat itu akan jauh lebih besar. Nah, ini saya titip untuk Pak Dewa juga untuk disampaikan nanti pada saat RDP dengan Kementerian Perhubungan. Saya kira pelayaran ke depan tidak hanya yang ke barat ya, tidak hanya dilayani dari Merak saja, tetapi juga pemberangkatan bisa dari Tanjung Priok. Jadi nanti dipecah pemberangkatannya itu antara dari Merak ke Bakauni atau ke Panjang dan kemudian juga dari Tanjung Priok. Supaya tidak ada penumpukan, Pak? Iya, supaya tidak ada penumpukan sehingga itu bisa mengurangi kepadatan di Merak Bakauni. Ya, ini mumpung nanti pasti akan ada evaluasi Lebaran kan Pak, dengan Kementerian Perhubungan. Nah, ini perlu disampaikan. Dugaan saya juga ke depan itu tiket pesawat yang ke arah Sumatera itu akan mengalami penurunan karena orang akan banyak yang menggunakan mobil pribadi gitu lah. Karena itu saya kira pesawat mungkin lebih banyak diarahkan untuk ke Kalimantan, ke Bali, ke semacam itu. Lalu juga yang tidak kalah penting sebetulnya konsentrasi kita selama ini kan lebih banyak ke Jawa dan Sumatera. Betul. Tapi kita belum atau jarang sekali melihat bagaimana arus mudik di wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTB. Itu kan sebetulnya juga cukup besar gitu, tetapi kurang mendapat perhatian. Nah, sebetulnya kita berharap dari teman-teman entah DPRD apa itu menyampaikan bagaimana tentang kondisi arus mudik dan arus balik di wilayah mereka masing-masing supaya nanti bisa disampaikan oleh Komisi 5 ke teman-teman perhubungan agar konsentrasi penanganan arus mudik dan arus balik itu tidak hanya ke Jawa dan Sumatera saja tetapi juga ke wilayah-wilayah lain. Saya bisa menambahkan ya, Boleh. Mbak Alda ya, yang menurut saya perlu dievaluasi itu juga tataran kebijakan ya. Sebenarnya pendapat Kakor Lantas, Irjen Polisi Firman itu sangat bagus ketika dia menyampaikan pada forum rapat kerja dengan Komisi 5 supaya tidak terjadi penumpukan mudik, ya, ada pendistribusian pada saat mudik sehingga tidak terjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Ini ide yang bagus, perlu didukung melalui satu kebijakan. Tapi sayang yang kemarin itu tidak difikkan kebijakannya, hanya himbauan-himbauan dari pemerintah. Misalnya Menteri Tenaga Kerja pasca Hari Raya menghimbau supaya para pengusaha itu mengizinkan karyawannya untuk mundur 3 hari masuk. Ya. Kemudian Menpan RB menghimbau kepada SN supaya melalui kerja di rumah WFH itu 3 hari yang dia yakin tidak mengganggu pelayanan dengan tujuan supaya tidak terjadi pemungutan. Kalau seperti itu yang dilakukan pasti akan terjadi penumpukan kembali. Oke, Nah, ternyata saya nambah sedikit aja, Mbak. mungkin dijawabnya di segmen selanjutnya Pak, karena ternyata masih banyak sekali catatan dari dua narasumber kita pada hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Pemirsa masih di Kabar Nusantara dan pastinya masih mengevaluasi bagaimana jalannya mudik dan juga arus balik tahun 2022. Sekarang saya mau ke Pak Sudewo dulu. Catatannya apa sih Pak buat pemerintah? Kalau boleh disingkat, mungkin Bapak punya banyak sekali catatan, tapi kalau boleh disingkat apa sih yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah di mudik tahun depan? Ya, kami berharap mudah-mudahan tahun ini pandemi COVID-19 berakhir. Sehingga pada mudik tahun 2023 itu hanya
konsentrasi saat transportasi, tidak berkonsentrasi juga masalah kesehatan. Karena kalau masalah kesehatan kita lakukan evaluasi itu banyak yang harus dievaluasi. Ya, di antaranya adalah mengapa pemerintah harus membuat syarat pakai booster, pakai antigen dan segala macam, sementara implementasinya itu tidak dicek, ya kan? Dicek secara random itu mewujudkan ketidakadilan. Betul. Sudah secara random ada satu temuan kemudian dia ditindak, itu tambah parah tidak adilnya lagi gitu kan. Kalau memang persyaratan itu diperlakukan kepada semua pemudik sekian puluh juta orang, ya mestinya semua orang itu dicek dan pemerintah menyiapkan sistem bagaimana pengecekan. Tapi dengan syarat pengecekan itu tidak boleh menjadi faktor penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas. Tapi ini oke 2022. Yang kita berharap 2023 pandemik ini tidak terjadi, ya, insya Allah tidak terjadi. Sehingga kita konsentrasi masalah transportasi. Transportasi udara itu saya katakan sudah cukup bagus. Hanya yang perlu dikoreksi, dievaluasi adalah harga tiket. Harga tiket yang melambung itu menjadi faktor pemudik akhirnya berubah dari mau transportasi udara lewat bandara kemudian darat. Ya, ini menjadi faktor penyebab kemacetan lagi. Kereta api sudah cukup baik, kemudian darat ini yang perlu mendapatkan perhatian. Tol itu banyak sekali pintu tol yang dekat dengan arteri non-tol, jalan biasa. Disitulah terjadinya kemacetan lalu lintas, misalnya pintu tol Bawen dan banyak lagi yang seperti itu perlu dilakukan evaluasi. Yang kedua, Cipali, Palimanan itu juga perlu jadi one way-nya itu juga harus dilakukan satu evaluasi, rekayasa lalu lintasnya harus betul-betul dilakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga, yang penyeberangan itu tadi ya perlu dilakukan evaluasi secara total. Jauh sebelumnya sekarang ini hendaknya Kementerian PUPR melebarkan jalan akses ke Merak tersebut, ya itu memang sempit. Kemudian yang kedua, banyak konstruksi jalan, utamanya jalan tol Bakauheni Palembang, itu yang diperbaikinya secara mendadak sehingga kualitas pekerjaannya jelek, terjadi satu bleeding, rusak, retak, kemudian menggumpal itu pun juga menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Evaluasi berikutnya, hendaknya BMKG ini meningkatkan kinerjanya, selalu melekatkan setiap perkembangan dinamika rencana mudik. Dia mitigasi cuacanya harus lebih detail, gitu ya, harus lebih detail sehingga apa yang akan terjadi di titik itu betul-betul masyarakat sudah tahu. Ya, kemudian PNBP Basarnasnya disiapkan pada titik yang kemungkinan akan terjadi cuaca ekstrim. Kemudian koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten itu harus berjalan betul-betul seperti yang terjadi di Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Di situ ada pasar, ada pedagang, ada yang parkir pinggir jalan, ini kan karena lemahnya koordinasi dan itu ada beberapa titik di daerah yang lain. Kepada PUPR, bau jalan ini harus dirapikan jauh sebelumnya. Nah, karena bau jalan itu menjadi satu fasilitas yang penting, sarana yang penting ketika over capacity seperti overload lalu lintas semacam ini saat mudik. Jadi begitulah. Oke. Nah, kalau dari Pak Darmaningtyas sendiri, apa yang mau ditambahkan? Evaluasinya dari Pak Sudewo tadi sudah banyak sekali. Kalau dari Pak Darmaningtyas, apa yang mau ditambahkan nih? Ya, saya kira salah satu persoalan yang kemarin agak menonjol adalah konsentrasi perhatian pemerintah itu lebih ke jalan tol. Kurang mensosialisasikan mengenai keberadaan jalan arteri. Dan bagaimana kondisi jalan arteri, apakah layak atau tidak, atau mantap atau tidak, itu tidak tersosialisasikan. Nah, kaitannya dengan idenya Pak Kakor Lantas tadi, saya sepakat itu Pak Dewa, bahwa saya usul itu begini, kan Kementerian Kominfo itu kan sudah punya data kita nih, termasuk data HP kita. Nah, itu mestinya dapat dimanfaatkan untuk entah namanya sensus, entah namanya survei, untuk mengidentifikasi calon pemudik. Jadi mungkin sensus ya, karena datanya banyak, jadi sensus siapa yang akan mudik
tahun ini nanti, mudiknya kemana, moda transportasi yang akan dipakai apa. Itu aja pertanyaannya. Nah, mudiknya akan H- berapa dan baliknya akan plus berapa. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk melakukan rekayasa lalu lintas secara tepat gitu. Jadi misalnya ternyata banyak yang akan mudik pada H-2 atau H-3, maka rekayasanya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi penumpukan. Jadi nanti kan Kominfo itu bisa menjangkau HP kita. Jadi nanti lewat HP itu kita diumumkan yang akan mudik tanggal sekian, jumlahnya sekian. Oke, jadi itu bisa mengantisipasi ya Pak, sedikit banyak. Yang kedua saya kira memang perlu ada memperbanyak layanan angkutan mudik gratis. Jadi kalau layanan angkutan mudik gratis itu saat ini baru ada di Jawa, tahun depan ini titip pesan untuk Pak Dewa juga, nanti rapat evaluasi dengan kementerian, ke Sumatera harus diperbanyak, ke Bali, Lombok juga harus ada. Kalau ke Kalimantan mungkin agak susah ya, tapi paling enggak Jawa, Sumatera, Lombok, Bali bisa dilayani mudik gratis. Dan tahun depan itu kan pasti yang tidak bisa kita elakkan adalah mudik tahun politik. Jadi kesempatan para parpol-parpol untuk menyelenggarakan mudik gratis. Jadi kalau sekarang ini mudik gratis hanya dilayani oleh CSR BUMN, tahun depan itu mudik gratis dilayani oleh CSR maupun para parpol. Bisa jadi celah ya Pak? Ya, barangkali Gerindra juga akan melakukan mudik gratis gitu loh. Jadi tahun depan mudik gratis akan makin banyak dengan adanya partisipasi dari parpol-parpol itu. Mungkin saya bisa nambahkan, Mbak Alda. Sedikit Pak. Ya, Oke. saya setuju dengan Pak Darmaning Tias. Justru menjadi satu keheranan yang dilakukan oleh Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan terkait dengan pemudik gratis ya. 2019 itu jumlah pemudiknya lebih sedikit daripada sekarang, tetapi dia menyediakan bis untuk pemudik gratis itu justru 3 kali lipatnya dari ini. Oh. Ini menurun drastis, itu kan menjadi tidak imbang. Andai kata Kementerian Perhubungan menyediakan bis untuk pemudik gratis itu paling tidak sama atau lebih banyak daripada 2019, tidak terjadi kemacetan yang signifikan sekarang ini, karena dengan jumlah pemudik gratis yang sedikit kan akhirnya mereka memilih pakai kendaraan pribadi, bahkan mungkin pilih pakai sepeda motor. Kemudian yang kedua, ini lagi kepada Perhubungan Darat. Yang bisa dilakukan sekarang untuk persiapan mudik tahun depan adalah membenahi traffic light. Lampu merah itu di mana-mana menjadi penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas, baik kondisi biasa apalagi pada saat mudik. Karena di gang-gang kecil saja dipasang traffic light. Kemudian pengaturan antara merah, hijau, kuningnya itu berbeda. Yang harusnya jalan umum dengan lalu lintas yang jumlah banyak, hijaunya itu mestinya lebih lama, di situ hijaunya hanya sebentar, merahnya yang lama, sehingga macetnya itu sampai panjang sekali. Itu terjadi di mana-mana. Nah, itu perlu dievaluasi, dilakukan pembenahan dari sekarang, nggak usah menunggu ketika menjelang mudik. Nah, itu ya, oke. Nah, ternyata pemirsa banyak sekali catatan yang diberikan oleh kedua narasumber saya terkait mudik tahun 2022. Meskipun memang penyelenggaraannya bisa dikatakan sukses ya Pak. Dan pemirsa, itu tadi wawancara saya atau bincang-bincang saya bersama kedua narasumber kami, yaitu Bapak Darmaning Tias dan juga Bapak Sudewo. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara Kabar Nusantara. Untuk itu saya Alda Gustari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.